The Strongest System. Bab 1151, Grandmaster, kamu terlalu lemah. Setengah bulan kemudian, di bawah kepemimpinan para dewa utama dari daratan bayangan bulan, semua sekte besar dari daratan tak berujung terpaksa mundur terus-menerus. Alasan utamanya adalah setelah serangan Chaos God Cannons, daratan tak berujung telah kehilangan 10% wilayahnya. Selain itu, ada banyak sekali sekte yang menghilang di sungai sejarah bersamaan dengan serangan itu. Setelah mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar, para murid sekte dari daratan tak berujung tidak memiliki kekuatan untuk melawan kawanan makhluk hidup samudera dari daratan bayangan bulan bahkan jika mereka menginginkannya. Murid-murid itu bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar akan berakhir seperti ini. Mereka benar-benar tidak merasakan harapan lagi pula, ada terlalu banyak makhluk hidup dari daratan bayangan bulan. Hal ini terutama terjadi ketika seseorang memasukkan binatang dewa super yang juga sangat ganas. Tidak hanya tubuh mereka yang besar, kekuatan mereka juga mengamuk. Dengan sekali hantaman telapak tangan raksasa mereka bahkan bisa memusnahkan seluruh sekte. Sekarang setelah semua dewa utama berkumpul dan menebas dengan serangan frontal penuh, bahkan jika ada makhluk kuat yang memegang benteng, mereka tidak terlihat apa-apa selain semut di hadapan kekuatan yang hebat ini. Sekte Langit dan Bumi, Geng Yang Tian memasang ekspresi muram. Saat ini, perang sedang terjadi di seluruh daratan tak berujung, ada terlalu banyak makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang harus dihadapi. Tidak dapat bertahan melawannya lebih lama lagi, semua sekte besar sudah mulai mundur ke arah kami untuk mendapatkan dukungan. Sementara ekspresi Lin Fan tenang, hatinya gelisah seolah kacangnya sangat sakit. Astaga, para dewa penguasa daratan bayangan bulan itu tidak bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Memikirkan bahwa mereka hanya akan berkumpul bersama sekarang dan datang dengan kekuatan penuh mereka, dia bertekad untuk memusnahkan seluruh daratan tak berujung sebelum berhenti. Berapa banyak makhluk negara Raja Abadi yang tersisa di daratan tak berujung saat ini? Lin Fan tahu bahwa dalam hal kuantitas makhluk negara Raja Abadi, mereka berdiri di tepi daratan bayangan bulan. Namun, ada perbedaan nilai bahkan di antara para Raja Abadi. Hanya mereka yang berada di kelas menengah ke atas yang benar-benar mempunyai peluang melawan Dewa Master. Adapun Raja Abadi yang baru dibentuk, pada dasarnya mereka sama sekali bukan tandingan dewa utama. Kemungkinan besar hanya dibutuhkan satu dewa penguasa untuk menerobos, sementara rata-rata Raja Abadi tidak akan mampu bertahan sama sekali. Geng Yang Tian menjawab, saat ini, ada total 93 Raja Abadi di sini. Dari jumlah tersebut, 20 merupakan yang baru dicetak. Dengan itu, jumlah Raja Abadi yang benar-benar dapat memberikan kerusakan pada dewa utama berkurang menjadi 73 dari kita. Bagaimana jumlah kita begitu sedikit? Lin Fan bingung, ini seharusnya tidak benar. Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana sudah banyak Raja Abadi yang terbunuh oleh serangan pertama invasi daratan bayangan bulan, semuanya menjadi masuk akal. Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya. Kali ini, saya khawatir kita harus melakukannya dengan nyawa kita sendiri. Berdasarkan laporan pengintai kami, Dewa Penguasa Daratan Bayangan Bulan bergegas keluar dari Samudra Kematian dan berkumpul bersama. Jelas sekali mereka berniat mengepung kita sepenuhnya. Ini bukan lagi situasi yang dapat ditangani oleh para murid pada umumnya. Bagi para dewa utama itu, siapapun yang berada di bawah status Raja Abadi tidak lebih dari seekor semut belaka. Oleh karena itu, saya pikir kita harus meminta semua murid mundur ke belakang. Juntian, kamu harus bertanggung jawab memimpin semua murid dari berbagai sekte keluar dari tempat ini. Mari kita tangani situasi di sini. Sebagai Grandmaster, Han Juntian langsung geram saat mendengar kata-kata tersebut. Tuan tua, saya adalah Grandmaster. Bagaimana saya bisa menyimpang dari pertempuran? Lin Fan terkekeh, Grandmaster, kamu harus bergegas dan membawa mereka pergi dulu. Bahkan jika mereka harus dibawa pergi, kamulah yang harus mengambilnya. Bagaimana saya bisa, Han Juntian, meninggalkan tempat ini? Jawab Han Juntian. Melihat ke arah Han Juntian, kata-kata Lin Fan menjadi sedikit menyakitkan. Grandmaster, kamu harus mengambilnya dan pergi dulu. Meskipun kamu adalah Raja Abadi, kekuatanmu benar-benar terlalu lemah. Kamu jelas bukan tandingan para dewa utama itu, kamu bahkan mungkin akan menjadi beban bagi kami. Han Juntian bingung, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia tercengang oleh kata-kata Lin Fan. Grandmaster, meskipun kata-kata itu mungkin sedikit menyakitkan, tidak ada jalan lain. Anda tahu pasti bahwa rata-rata Raja Abadi tidak lagi memiliki kebutuhan untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Yang terbaik adalah tetap menyisakan sejumlah sumber daya untuk daratan tak berujung. Lin Fan melanjutkan. Segalanya kali ini telah memberinya tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa lagi merasa sesantai awalnya. Pada saat yang sama, dia merasa lega di dalam hatinya karena dia bersyukur telah berhasil mengalahkan beberapa dewa guru sejak awal. Kalau tidak, jika daratan bayangan bulan memiliki kekuatan penuh yang terdiri dari 72 dewa utama, tekanan yang ditimbulkannya akan sangat luar biasa. Geng Yang Tian terbatuk dengan lembut. Juntian, kamu adalah Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Pada saat seperti itu, kamu harus mengetahui tanggung jawabmu dan membawa pergi murid-muridmu sehingga kami dapat memastikan bahwa kami tetap menjadi bagian dari garis keturunan daratan tak berujung. Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja jika kita bisa menang atas daratan bayangan bulan.
Tapi jika kita gagal, apapun yang terjadi, apapun harganya, kalian harus terus hidup. Tuan tua, Han Juntian memandang tuan tuanya sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan. Akhirnya, dia menghela nafas, saya mengerti. Bos, saat itu, Qiu Zanyu dan Jin Zhengwu tiba. Lin Fan tersenyum tipis. Kalian berdua akhirnya tahu untuk kembali, iya. Tapi, cukup adil, status kultivasi Anda telah meningkat cukup banyak, dan Anda hampir menjadi dewa abadi sekarang. Kalian berdua, ikuti Grandmaster dan pergi. Juga, pastikan kamu melindungi keluargaku dengan baik. Qiu Zanyu dan Jin Zhengwu memandang Lin Fan dengan emosional. Keduanya adalah perampok di masa lalu, dan mengikuti Lin Fan untuk bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Namun, bahkan ketika kekuatan mereka hampir mencapai tingkat dewa abadi saat ini, mereka masih tidak dapat memberikan bantuan sedikitpun. Hal ini terutama terjadi kali ini, tidak peduli betapa bodohnya mereka masih dapat memahami bahwa ini mungkin merupakan pertemuan terakhir di antara mereka. Bos, apakah kamu tidak akan pergi melihatnya? Qiu Zanyu bertanya. Lin Fan membeku sesaat sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, jika aku selamat, secara alami aku akan bisa bertemu mereka sekali lagi. Dan jika saya mati, itu hanya akan menambah masalah mereka. Untuk pertarungan hebat kali ini, dia merasa sangat tidak tenang. Dia telah berusaha menenangkan dirinya untuk waktu yang lama sekarang, tapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah 50% hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada kehendak surga. Grandmaster, kalian harus mengumpulkan para murid dan pergi dulu. Kita harus merencanakan ini dengan baik. Mengingat kecepatan daratan bayangan bulan saat ini, akan memakan waktu paling lama 3 hari sampai mereka tiba. Lin Fan berkomentar. Han Juntian menganggukkan kepalanya, tidak tahu lagi apa yang bisa dia katakan. Dia tahu bahwa pertempuran kali ini sangatlah penting. Seperti yang dikatakan Lin Fan, meskipun dia adalah Raja Abadi, dia hanyalah Raja baru yang tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Dan dalam skenario terburuk, ia bahkan bisa menjadi beban. Setelah masa pergi, Lin Fan menghela nafas. Tuan tua, bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengumpulkan semua tuan tua dari berbagai sekte? Kita harus membicarakan hal ini secara menyeluruh. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya. 73 tuan tua Raja Abadi memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan merupakan satu-satunya tuan tua senior yang tersisa dari berbagai sekte saat ini. Adapun beberapa tuan tua senior lainnya, mereka telah mati di tangan para dewa tuan. Tidak hanya itu, ada pancaran cahaya dari masa lalu yang kemungkinan besar telah menghancurkan sejumlah besar sekte, kemungkinan besar para tuan tua lainnya telah binasa. Para tuan tua yang tersisa dari daratan tak berujung yang seharusnya berada di sini semuanya telah tiba. Melihat semua tuan tua ini, Lin Fan angkat bicara, semuanya, waktu untuk pertarungan hidup atau mati kita mungkin akan tiba dalam waktu 3 hari. Pada titik ini, saya berharap semua orang bisa bersatu. Semuanya, tolong serahkan semua senjata abadi Anda atau cincin penyimpanan apapun yang Anda miliki. Saya mungkin harus membuat dan menyempurnakan beberapa barang untuk kalian semua. Tanpa ragu sedikit pun, para tuan tua mengeluarkan semua cincin penyimpanan mereka serta senjata abadi mereka. Pada saat seperti itu, tidak satupun dari mereka akan merasa bahwa Lin Fan hanya menginginkan barang-barang mereka. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika dia benar-benar berpikir untuk mencuri barang-barang mereka dengan rakus, mereka hanya akan terdiam karenanya. Melihat cincin penyimpanan di kehampaan, Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan mengambil semuanya. Kerajinan senjata, kembangkan pil, muncul di dunia, bau langit dan bumi menelan semua senjata abadi dan bahan untuk membuat senjata. Aduh. Dalam sepersekian detik, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya indah saat senjata abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Heaven and Earth Smelt. Lin Fan menghela nafas, memikirkan bahwa pada saat terakhir ini, dia belum berhasil membuat satu item spesial pun. Sayang sekali, sepertinya, surga tidak memperhatikan dan memberkati mereka. Ketika para master tua dari berbagai sekte melihat senjata abadi ini, mereka semua terperangah. Lin Fan berbicara, kalian semua, pilihlah dari senjata abadi ini. Sedangkan untuk senjata abadi yang bertahan, ambillah sebanyak mungkin. Setidaknya mereka bisa menjamin keselamatan Anda sampai batas tertentu. Dengan Pills True Dot, Lin Fan kemudian mulai mereplikasi Immortal Pills. Karena perang akan segera dimulai, mereka secara alami harus membuat segala persiapan yang mereka bisa untuk itu. Bab 1152, memulai pertarungan dengan penghapusan yang indah. Pada saat seperti ini, Lin Fan tidak lagi repot menyembunyikan apapun. Meskipun pembuatan senjata abadi kelas tertinggi ini kemungkinan besar tidak memiliki kegunaan yang signifikan terhadap Dewa Master, senjata itu masih dapat menimbulkan ancaman terhadap mereka. Hal ini terutama terjadi pada senjata abadi defensif yang setidaknya dapat membantu menangkis beberapa kerusakan. Semua tuan tua bingung, mereka tidak menyangka Lin Fan masih memiliki metode seperti itu. Geng Yang Tian bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang mengganggu hatimu? Lin Fan terkekeh. Memang benar, ada sesuatu yang mengganggunya, dunia suci kuno. Bahkan pada saat dia naik ke kondisi Raja Abadi, dia masih tidak dapat membuka pintu raksasa itu. Dia sangat merindukan Xuan Yunxian, permaisuri air api, Qi, dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka saat ini.
Dia tidak tahu apakah dia akan mendapat kesempatan untuk membukanya lagi setelah ini. Tapi mungkin, itu yang terbaik karena dia tidak bisa membukanya. Setidaknya, mereka tidak harus menghadapi semua yang terjadi sekarang. Lin Fan terkekeh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya memikirkan bagaimana semuanya akan berakhir. Walaupun Dewa-Dewa Master adalah masalah terbesar dalam keseluruhan peristiwa kali ini, fakta bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas belum muncul baru-baru ini juga merupakan penyebab kekhawatiran besar bagi kami. Tidak hanya itu, ada Dewa Master Embun Beku di antara para Dewa Master tersebut, yang merupakan yang terkuat di antara mereka semua. Sebelumnya, God Core-nya telah dirusak olehku. Tapi, tak disangka dia akan pulih secepat ini. Ini memang merupakan tekanan yang luar biasa di sini. Geng Yang Tian menghela nafas sambil menepuk bahu Lin Fan. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku punya keyakinan bahwa aku bisa menyeret semua Dewa Guru itu bersamaku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Lin Fan bersinar dengan nada kejam. Ini adalah ekspresi seorang pria yang berjuang dengan hidupnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Lin Fan, jika pada akhirnya tidak ada peluang untuk kembali melawan mereka, tentu saja dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyeret semua Dewa Master itu bersamanya. Hal ini khususnya terjadi pada Dewa Master yang lebih kuat, dia pastinya tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka tetap hidup. 3 hari kemudian, Lin Fan berdiri di kehampaan Sekte Langit dan Bumi, dikelilingi oleh berbagai raja tua abadi di sekitarnya. Wajah masa terlihat muram saat pandangan mereka terpaku pada jarak. Mereka semua sudah merasakan lolongan mengkhawatirkan yang datang dari jauh. Pada saat yang sama, terdapat kumpulan kegelapan yang sangat luas melebihi apapun, ini hanyalah pasukan menakutkan yang mendekati mereka dengan cepat. Mata Lin Fan menyipit. Mereka datang. Pada saat itu, semua orang langsung waspada. Mereka tidak berani gegabah, lagi pula, mereka sedang menghadapi serangan dengan kekuatan penuh dari daratan bayangan bulan. Adapun Dewa Penguasa Daratan Bayangan Bulan, hanya tersisa 61 saja. Dari segi jumlah, meskipun daratan tak berujung mungkin memiliki keunggulan, mereka mungkin hanya setara dalam hal kekuatan bertarung. Mengaum, serangkaian raungan menggelegar ketika banyak makhluk hidup di sana melolong dengan ganas. Di antara mereka ada Super God Beast dengan tubuh yang sangat besar. Mereka tampak seperti benda raksasa di langit dan bumi yang sedang mengamuk. Aku akan menyerang lebih dulu. Lin Fan berkomentar. Dengan itu, telapak tangan kanannya mengambil bentuk pisau yang mengiris tanah, membelahnya. Saat dia meraih dengan kedua tangannya, seolah-olah ada sepasang lengan tak kasat mata yang mencengkeram tanah saat teriakan keras mengguncang seluruh dunia. Meledak dengan kekuatan yang tak terbatas, Lin Fan meraih tanah dalam radius 10.000 mil. Ledakan, merobek tanah sendirian, dia berlari menuju makhluk hidup di daratan bayangan bulan, bertekad untuk menghancurkan mereka sampai mati sepenuhnya. Tapi tentu saja, Lin Fan tahu bahwa ingin membunuh semua makhluk hidup hanya dengan ini saja pasti mustahil. Oleh karena itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyebabkan serangkaian aura pedang melonjak ke langit. Dunia pedang, mengingat kekuatannya saat ini, mengiris dan membentuk kekosongan dimensional bukan lagi sesuatu yang berada di luar kemampuannya, ini adalah hal-hal yang dapat dia lakukan dengan sangat mudah. Semua aura pedang itu menyelimuti seluruh dunia dan memancarkan cahaya yang tak tertandingi, mampu menghancurkan segalanya antara langit dan bumi. Tidak disangka pemuda ini sudah menjadi sekuat ini. Hanya gerakan itu saja, biarpun itu aku mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Geng Yang Tian mau tidak mau mengakui pemandangan di depannya. Satu kali pengangkatan tangan Lin Fan telah menyebabkan gelombang aura pedang memancar, menyebabkan seluruh dunia memancarkan sinar pedang yang menusuk tulang. Pergi. Hanya dengan satu pemikiran tentang Lin Fan, aura pedang yang melayang di kehampaan itu mulai mengalir deras seperti hujan deras, dan menebas ke arah makhluk hidup yang berserakan di bawah. Tapi pada saat itu, suara dingin terdengar. Dinding es. Tiba-tiba, dinding es raksasa muncul di depan makhluk hidup itu, melindungi mereka di dalamnya. Alis Lin Fan berkerut. Dewa Tuan Embun Beku. Ledakan. Meskipun tembok es berhasil menghalangi aura pedang itu, perlahan-lahan dinding itu mulai menunjukkan tanda-tanda retakan di permukaannya. Tak lama kemudian, aura pedang itu pecah dan sisa-sisa aura pedang itu menembus dan menyerang tubuh makhluk-makhluk hidup tersebut, lalu mengiris mereka seluruhnya. Kekuatan Dewa Master Embun Beku jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lin Fan sangat gembira di dalam hatinya. Jika ini benar-benar terjadi, mereka mungkin memiliki peluang besar. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan gugup. Namun, mengingat situasi saat ini, terbukti bahwa dia jauh dari dirinya yang dulu. Sepertinya luka-lukanya belum pulih, kekuatannya jelas belum mencapai kondisi puncaknya. Kembali, makhluk hidup di daratan bayangan bulan mundur dengan tergesa-gesa sebelum membuka jalan di antara mereka. 61 dewa utama yang berdiri di sana datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tapi, saat mereka berkumpul, jumlah kekuatan dewa yang terpancar dari mereka sungguh mengerikan. Hal ini khususnya terjadi pada dewa penguasa yang berdiri tepat di depan, Dewa Penguasa Embun Beku. Saat ini, wajahnya sedingin es saat dia menatap Lin Fan dengan tegas, memancarkan tatapan gelap dari matanya yang dipenuhi amarah yang luar biasa. Semua tuan tua mempersiapkan diri. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka berhadapan langsung dengan Dewa Master, dan mereka bisa merasakan hati mereka menegang saat mereka perlahan-lahan membangun aura mereka.
Lin Fan memerintahkan, kalian berhati-hati. Kekuatan Dewa Master Embun Beku dan Dewa Master Perang jauh dari normal. Nanti, serahkan keduanya padaku. Aku akan menanganinya. Geng Yang Tian menjawab dengan nada muram, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kabarmu cocok untuk mereka berdua? Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya. Dewa penguasa perang ini adalah seseorang yang berada pada level yang sama dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tak satu pun dari kalian yang cocok untuk mereka sama sekali. Jika aku bisa menahan kedua orang ini, kalian bisa menekan Dewa Guru lainnya. Geng Yang Tian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi mengingat situasi saat ini, pada akhirnya dia menyimpannya sendiri. Dia tahu bahwa Lin Fan hanya berusaha mengurangi tekanan pada mereka. Namun, pada saat kritis seperti itu, mungkin tidak ada ruang baginya untuk berpikir sebanyak itu lagi. Dewa penguasa perang dan Dewa penguasa embun beku adalah orang-orang yang pernah dilawan Lin Fan sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan mereka. Mengingat kekuatan Geng Yang Tian dan yang lainnya, jika mereka melawan keduanya, mereka pasti tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Hal ini terutama terjadi mengingat ketiga raja abadi-abadi itu telah lama menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin mereka bisa mengandalkan bantuan ketiga orang itu sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan angkat bicara, Frost Master God, tidak kusangka kamu akan sembuh secepat ini. Hanya saja, kekuatanmu sepertinya sudah menurun drastis. Jauh di kejauhan, wajah Frost Master God sangat dingin. Makhluk pribumi yang tercela, hari ini akan menandai kehancuranmu. Lin Fan terkekeh, azab siapa yang akan terjadi adalah sesuatu yang belum bisa ditentukan. Apa menurutmu hal itu bisa melakukan apa saja padaku hanya dengan 61 dewa utama? Jangan lupa sekarang, 11 dewa utama di pihakmu yang telah jatuh semuanya telah dibunuh oleh Yang Mulia. Pada saat itu, dewa penguasa neraka menonjol. Makhluk pribumi, kamu sedang mendekati kematian. Lin Fan memandang dewa penguasa neraka sebelum menjawab dengan tenang, mendekatlah dan katakan itu jika kamu punya nyali. Di antara para dewa guru, dewa tuan neraka adalah seseorang dengan kekuatan rata-rata. Ketika dia mendengar kata-kata makhluk pribumi itu, dia langsung mendengus dingin saat dia melangkah maju. Makhluk pribumi, jadi bagaimana jika aku lebih dekat denganmu? Lin Fan menebak sejenak dan mau tidak mau menganggukkan kepalanya setuju. Jarak ini benar-benar cukup. Apa katamu? Dewa penguasa neraka tertegun sejenak seolah-olah dia belum bereaksi terhadap pernyataan itu. Pedang 5.000 meter. Lin Fan meraung saat pedang sepanjang 5.000 meter segera muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dewa penguasa neraka tertusuk olehnya secara instan. Ketika Geng Yang Tian dan yang lainnya melihat hal itu, mereka benar-benar terkesima. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lin Fan tertawa terbahak-bahak, Yang Mulia akan memotong kalian semua menjadi sampah sampai mati. Ledakan. Dengan itu, Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya saat dewa penguasa neraka segera meledak sebelum dia berlari menuju dewa penguasa lainnya. Pergi. Geng Yang Tian tidak ragu sama sekali. Sebuah pembukaan yang indah untuk menjatuhkan dewa tuan begitu saja, sungguh indah. Dan dengan itu, perang pun meletus. Bab 1153, Kematian Dewa Penguasa Perang. Lin Fan adalah orang pertama yang ikut serta. Melawan para dewa utama ini, dia tidak merasa terganggu sedikit pun saat dia menyerang dengan satu telapak tangan demi menamparkan sampah-sampah ini sampai mati. Namun, Dewa Penguasa Perang dan Dewa Penguasa Embun Beku tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu sama sekali. Mereka mengetahui kekuatan makhluk pribumi ini, oleh karena itu, mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan pihak lain. Kebencian yang dimiliki Dewa Master Embun Beku terhadap Lin Fan bisa dianggap sangat deras. Sebelumnya, dia bisa saja menghancurkan makhluk pribumi ini seperti seekor semut. Namun, dia tertipu oleh tipuannya dan malah membuat God Core-nya hancur, menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada dirinya sendiri. Jika bukan karena semua patung es yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih darinya. Makhluk pribumi, kematianmu telah tiba, kata Dewa Master Embun Beku dengan nada dingin. Dia benar-benar tidak peduli dengan invasi daratan bayangan bulan ke daratan tak berujung. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki niat untuk mengambil bagian dalam pertempuran tersebut. Itu karena baginya, semua makhluk hidup mirip semut ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Namun, fakta bahwa penduduk asli ini telah membunuh dewa penguasa air membuatnya sangat marah. Sekarang, dia ingin membekukan seluruh daratan tak berujung agar mereka bisa tertidur selamanya. Lin Fan mendengus dingin saat kedua lengannya dililit dengan kekuatan tak terbatas. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan meninggal saat ini. Meskipun kekuatan Anda mungkin kuat, Anda belum pulih sepenuhnya. Adapun Dewa Penguasa Perang, meskipun dia mungkin kuat, Yang Mulia juga tidak mengenal rasa takut. Membunuh kalian tidak lebih dari sekedar masalah waktu. Aku akan melihat kemampuan apa yang kalian miliki. Terimalah gerakanmu ini dengan sungguh-sungguh. Lin Fan melangkah keluar dengan satu langkah dan melancarkan pukulan. Bencana kiamat adalah jenis keterampilan mistik yang merusak. Sekarang Lin Fan telah mengembangkannya menjadi seni abadi, setiap kali dia menerapkannya, itu akan selalu menghasilkan kekuatan yang benar-benar supernatural. Roh Dewa Kiamat melolong dengan marah ketika suara kemarahan itu mengguncang seluruh dunia. Serangkaian kekuatan kiamat menyelimuti dunia, membungkus Dewa Penguasa Perang dan Dewa Penguasa Embun Beku di dalamnya sepenuhnya.
Pada saat itu, semua tuan tua lainnya telah lama berduel dengan dewa tuan lainnya. Dari segi jumlah, daratan tak berujung punya keunggulan. Namun, dalam hal kekuatan, beberapa dewa master jauh lebih kuat daripada master lama. Menggunakan keunggulan jumlah untuk menutupi kekurangan kekuatan mereka adalah strategi yang memungkinkan mereka bertahan untuk saat ini. Kekuatan Bigra. Lin Fan membalikkan telapak tangannya ke arah surga saat kekuatan Bigra meledak sebelum menyatu dengan dunia dan berenang di antara para dewa utama. Bagi para dewa utama, kekuatan Bigra adalah sesuatu yang tidak banyak berpengaruh pada mereka, karena mereka dapat bertahan melawannya dengan mudah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk memberikan tekanan bagi para dewa penguasa secara tidak sadar. Kota Setan, iblis kuno besar yang telah dipersiapkan oleh Lin Fan sepanjang waktu telah dilepaskan sepenuhnya. Lin Fan melihat ke arah iblis kuno besar sebelum berbicara, hari ini akan menjadi pertempuran terakhir. Bunuhlah sesuka hatimu dan balikkan surga. Mengaum. Dengan itu, iblis kuno besar meraung dengan marah, dia telah menunggu pertempuran seperti itu sejak lama. Dia adalah kaisar iblis, sebuah eksistensi yang tak tertandingi di antara dunia. Namun, dia belum pernah mengalami pertempuran di mana dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan keringat seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena itu, hatinya selalu haus akan api peperangan. Sekarang, ketika kesempatan itu muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat karenanya. Lin Fan mengeluarkan 95 batu bata legendaris dengan tangan kirinya dan memegang kapak abadi di tangan kanannya sebelum meledak dengan setiap tenaga kuda yang dia miliki untuk melawan dua dewa utama. Dalam pertempuran ini, pihak lainlah yang akan dihancurkan atau daratan tak berujung. Meskipun tekanannya agak berat, Lin Fan masih ingin mendapatkan kesenangan sepenuh hati dari panasnya pertempuran. Adapun seni abadi dan keterampilan mistik, dia tidak bisa terlalu terbiasa dengannya apapun yang terjadi. Mode pertarungan favoritnya tidak lain adalah pertarungan jarak dekat. Dewa Tuan Perang, terimalah kapakmu, sungguh, jika kamu punya nyali. Lin Fan meraung sebelum membelah langit dan bumi dengan kapak abadi, menyebabkan kilatan cahaya kapak yang terang meledak dan langsung menebas dewa penguasa perang. Penghalang es dari dewa penguasa embun beku terlalu kuat, meskipun itu pasti bisa dirusak, kemungkinan Lin Fan membunuhnya tidak terlalu tinggi. Adapun dewa penguasa perang, segalanya berbeda, dia jauh lebih lemah daripada dewa penguasa embun beku. Jika dia membunuh orang ini, itu akan meningkatkan peluangnya dalam pertarungan ini. Huff, makhluk pribumi yang tidak mengetahui tempatnya. Dewa penguasa perang hanya bisa mengejek dengan dingin sebagai balasannya ketika tubuhnya yang menjulang tinggi bergetar sesaat, menyebabkan perang ki yang kuat menyebar dari dirinya. Kuda-kuda bagus di depannya bahkan meledak dengan 4 kekuatan berbeda. Pembakaran, mengamuk, api, kengerian, 4 kekuatan berbeda menyembur menuju Lin Fan. Keempat kuda bagus itu adalah tunggangan dewa penguasa perang, dan juga representasi dari kekuatannya. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan mungkin akan merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Tapi sekarang, itu adalah benda-benda yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Mati, satu kapaknya dibelah dan keempat kudanya yang bagus diiris sampai mati. Ketika dewa penguasa perang melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak marah sementara tombak perang panjang di tangannya terlempar. Makhluk pribumi, beraninya kamu membunuh hewan peliharaan dewa tuanmu. Pergi ke neraka. Tubuh Lin Fan bergerak dalam sekejap sementara alisnya berkerut, dewa penguasa embun beku masih dengan sabar menunggu kesempatan di pinggir lapangan sambil mengumpulkan serangkaian embun beku di kehampaan di atasnya yang berbentuk es. Saat Lin Fan terekspos, mereka melesat dengan suara, su, dan merobek kekosongan. Bam! Ketika kapak abadi dan tombak panjang dewa penguasa perang saling bertabrakan, cahaya menyilaukan muncul dari titik kontak mereka. Pada saat yang sama, es dari dewa penguasa embun beku telah tiba di hadapan wajah Lin Fan. Wajahnya menegang saat dia mencoba menghindar. Namun dalam sekejap, dewa penguasa perang meraih Lin Fan sambil menyeringai dingin di wajahnya. Makhluk pribumi, kemana kamu ingin kabur? Huff, Lin Fan tertawa dengan nada dingin dan menghina. Langit dan bumi mencium. Ketika es menghantam langit dan bumi mencium, ledakan yang menggema terdengar di seluruh dunia. Melihat pemandangan itu, alis dewa master embun beku berkerut sementara dia merasakan rasa tidak percaya di hatinya, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Di dalam langit dan bumi tercium pada saat ini. Dewa penguasa perang bingung dan bingung ketika dia melihat sekelilingnya. Tempat apa ini? Ini adalah neraka. Lin Fan tersenyum cerah. Namun bagi dewa penguasa perang, senyuman itu lebih terlihat seperti ejekan dibandingkan apapun. Makhluk pribumi, apa yang ingin kamu lakukan? Dewa penguasa perang meraung marah. Lin Fan hanya bisa mengejek dengan dingin, tidak disangka kamu benar-benar akan mengambil inisiatif untuk datang dan mengambil milikmu sesungguhnya. Dengan itu, hukuman matimu telah tiba. Menyaring, ledakan, seketika, bau langit dan bumi diaktifkan sepenuhnya saat kekuatan pemurnian yang dapat memurnikan apapun di dunia ini mulai melingkari keduanya. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak 1 inci pun, menggunakan tubuh fisiknya untuk melawannya. Namun, bahkan dengan tubuh Raja Abadi, dia masih tidak bisa bertahan melawan kekuatan pemurnian ini. Hahaha. Dewa penguasa perang tiba-tiba meraung dengan marah, dia menyadari bahwa tubuhnya mulai meleleh. Dia kemudian memandang Lin Fan dengan ekspresi khawatir.
Makhluk pribumi, apakah kamu berpikir untuk mati bersamaku di sini? Lin Fan menarik napas dalam-dalam, rasa sakitnya sangat tak tertahankan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan pemurnian ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memfokuskan seluruh kekuatannya pada area jantungnya dan memastikan bahwa dia tidak akan hancur seluruhnya. Tidak disangka pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan metode seperti itu. Meskipun benar bahwa tubuh dewa penguasa perang pasti kuat, kemungkinan besar tubuh itu sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan miliknya. TIDAO. Dewa penguasa perang berteriak ketika dia merasakan hatinya mulai hancur juga. Dia akhirnya menyadari bahwa makhluk pribumi ini benar-benar menyerangnya dengan nyawanya. Lin Fan juga merasakan kegelisahan yang sama di hatinya. Ayo sekarang, hentikan teriakanmu yang tak henti-hentinya. Your Truly juga tidak ingin melakukan hal ini. Tapi, tidak ada cara lain. Kalau begitu, tidak ada pilihan. Kita hanya bisa menderita di sini bersama-sama. Di masa lalu, Lin Fan paling takut dengan bau langit dan bumi karena rasa sakitnya tak tertahankan. Tapi mengingat situasinya saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada cara lain baginya untuk hidup kecuali dia berjuang dengan nyawanya. Kekuatan pemurnian semakin kuat seiring berjalannya waktu. Menyaksikan tubuh dewa penguasa perang runtuh dan hancur sehingga hanya tersisa sedikit, Lin Fan menemukan bahwa itu sama persis baginya, tubuhnya juga hampir hilang seluruhnya sekarang. Faktanya, hatinya pun mungkin tidak aman dari ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani bertindak lagi. Berhenti. Tidak lagi, dia tidak boleh memperbaiki lagi. Jika dia terus menyempurnakan, dia mungkin benar-benar akan dihabisi bersama dengan dewa penguasa perang. Saat ini, luka-luka dewa penguasa perang juga sangat parah. Makhluk pribumi, apa yang Anda lakukan hanya menyebabkan situasi kalah-kalah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Lin Fan melirik dewa penguasa perang dan mengendalikan pohon parasol mistisnya setelahnya. Seketika, kekuatan hidup yang tak terbatas meledak dan menyembur ke dalam tubuhnya. Untuk menghadapi pertempuran kali ini, mereka telah lama mempersiapkan dan mengumpulkan banyak sekali tenaga hidup. Faktanya, mereka bahkan telah mengkristalkannya menjadi serangkaian kristal kehidupan. Pada saat ini, Lin Fan segera menggunakan semuanya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Di bawah pengawasan dewa penguasa perang, tubuh Lin Fan kembali ke tampilan aslinya. Adapun pohon parasol mythical, kekuatan kehidupan di dalamnya hampir hilang seluruhnya. Lin Fan memandang dewa penguasa perang yang hanya memiliki satu kepala tersisa, dan langsung menginjaknya hingga menjadi bubur kertas. Ding, selamat, kamu telah membunuh dewa penguasa perang. Huff, akhirnya menemukan salah satu dari mereka. Lin Fan tertawa sambil menyapu jubahnya dan langsung keluar dari penciuman langit dan bumi. Dalam sekejap mata, satu-satunya lawannya yang tersisa saat ini adalah Frost Master God. Selama dia bisa menjatuhkannya, para dewa master lainnya tidak akan menjadi masalah. Bab 1154, Hancur. Ketika dewa penguasa embun beku melihat Lin Fan dan bukan dewa penguasa perang, dia tertegun sejenak. Di mana dewa penguasa perang? Lin Fan memandang dengan curiga pada dewa master embun beku. Mati. Anda, saat dewa master embun beku mendengar itu, dia terkejut. Dia tidak menyangka dewa penguasa perang akan mati. Ketika dia melihat ekspresi wajahnya, Lin Fan terkekeh, bagaimana sekarang? Merasa enggan? Bukan. Mungkinkah kamu berselingkuh dengan dewa penguasa perang? Berani. Dewa penguasa embun beku sangat marah saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dewa penguasa perang bisa dibunuh oleh makhluk pribumi ini. Dalam pikirannya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Jadi bagaimana jika aku berani? Hari ini, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak ada seorang pun yang bermimpi bisa melarikan diri tanpa cedera. Lin Fan mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju Frost Master God saat hentakan kakinya bergema di seluruh dunia. Mendengus dingin sebagai balasannya, dewa penguasa embun beku mengirimkan kekuatan embun beku tak terbatas yang menyebar ke seluruh dunia. Bam! Langit dan bumi hancur karena kekuatan dahsyat itu menyebabkan kehampaan berubah menjadi reruntuhan. Membawa para murid pergi bersamanya, Han Juntian sudah mundur dari tempat itu. Namun, meski berada jauh dari pertarungan, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir dari medan perang. Sangat mengerikan sehingga hanya dengan merasakannya saja sudah membuat mereka kehilangan nyali. Dia benar-benar ingin kembali, tapi ketika dia memikirkan tentang tanggung jawab yang dia tanggung, dia hanya bisa terus memimpin murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menjauh dari daratan tak berujung sampai mereka akhirnya mencapai tempat yang aman. Pada saat itu, Lin Fan telah mengalami beberapa luka. Dewa Master Embun Beku ini memang terlalu merepotkan untuk dihadapi. Bahkan jika kekuatannya tidak berada pada kondisi puncaknya saat ini, metodenya masih sangat berbahaya. Embun beku miliknya benar-benar keras, bahkan dengan keadaan tubuh fisiknya yang berada pada kondisi Raja Abadi, dia masih tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Membunuh dewa penguasa perang memang meningkatkan poin pengalamannya dalam jumlah yang cukup besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa masih ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar antara dia dan Dewa Master Embun Beku. Tepat pada saat itu, ratapan tragis terdengar. Lin Fan memutar kepalanya dan menemukan ada bola api yang menyala di tubuh tuan tua orang suci putih dari Sekte Dewa Kunlun. Orang suci putih. Melihat nyala api itu,
Geng Yang Tian benar-benar tidak berdaya. Dia bertarung bersama orang suci putih untuk menekan dewa penguasa api. Tapi, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa dia akan sekuat itu sehingga kekuatan gabungan mereka pun tidak mampu menjatuhkannya. Alis Lin Fan berkerut. Dia ingin turun tangan untuk membantu mereka ketika Dewa Master Embun Beku tiba-tiba meraung keras, menutup kekosongan di sekelilingnya sepenuhnya. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan dingin. Kamu berpikir untuk menyelamatkannya. Sayang sekali Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hati Lin Fan menegang menghadapi hal itu, dia sudah merasakan bahwa kekuatan api itu bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan oleh orang suci putih. Geng Yang Tian dengan marah menggunakan segala macam keterampilan mistik seni abadi. Namun sekeras apapun dia mencoba, apinya tidak mau padam, orang suci putih kemungkinan besar berada dalam bahaya besar saat ini. Berdiri dalam kehampaan, Dewa Penguasa Api tertawa terbahak-bahak. Haha. Makhluk pribumi, bagaimana caranya? Api Tuhan adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah bisa padamkan selamanya. Itu akan terus membakar semua yang kamu miliki sampai tidak ada apa-apa selain abu yang tersisa. Orang suci putih, yang sedang diselimuti oleh nyala api itu, mulai merasa takut di dalam hatinya. Api yang menyelimuti tubuhnya menggerogoti keberadaannya tanpa henti. Geng Yang Tian masih sibuk berusaha menyelamatkannya ketika orang suci putih mengulurkan tangannya. Jangan mencoba menyelamatkanku lagi. Bawa dia turun bersamaku. Tapi kamu, Geng Yang Tian terkejut. White Saint mengibaskannya dengan tangannya. Tidak ada cara untuk memadamkan api ini, tapi saya masih bisa bertahan untuk saat ini. Dewa penguasa api ini tidak boleh dibiarkan hidup. Membunuh. Ledakan. Niat bertarung yang kuat melonjak ke langit sebelum melesat keluar untuk membunuh dewa penguasa api. Melihat ke arah orang suci putih, Dewa Penguasa Api hanya menyeringai dengan nada meremehkan. Tidak mengetahui tempatmu. Lin Fan terjerat oleh Frost Master God pada saat ini. Dia tidak mengira kalau kekuatan Dewa Penguasa Api itu juga akan sekuat ini, bahkan upaya gabungan dari Geng Yang Tian dan orang suci putih tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ini, Dewa Tuan Embun Beku. Enyah, Lin Fan berteriak. Melihat Lin Fan, wajah cantik Dewa Embun Beku yang tiada taraf itu tersenyum tipis. Apakah kamu frustrasi sekarang? Buktikan dirimu dengan kekuatanmu. Kalau tidak, kamu hanya harus menyaksikan tuan-tuamu itu dibakar menjadi abu sepenuhnya. Mencari kematian, aura White Saint semakin redup saat api itu terus membakarnya. Pada saat yang sama, Geng Yang Tian menjadi bingung saat dia bisa merasakan aura pembuatnya melemah. Tiba-tiba, lengan Dewa Penguasa Api yang dipenuhi api menembus tubuh orang suci putih saat dia menunduk dengan penuh rasa jijik. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu, kan? Geng Yang Tian berteriak, White Saint. Kepala orang suci putih tertunduk ketika dia berusaha untuk berbalik dan menatap Geng Yang Tian. Kamu masih berhutang budi padaku. Aku ingin kamu membayarnya kepadaku sekarang juga. Jagalah sekte Dewa Kunlun untukku. Hahaha. Dalam sekejap, tubuh White Saint terbakar dengan setiap tetes kekuatan yang dimilikinya. Dewa Penguasa Api terkejut, dia baru saja menyadari bahwa makhluk pribumi ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia mencoba melarikan diri dengan segera, namun tiba-tiba, dia mendapati lengannya dicengkeram erat oleh orang suci putih, yang membiarkan api itu membakar tubuhnya secara sembarangan. FLAME Master God, pergi ke neraka. TIDAO. Ledakan, penghancuran diri seorang Raja Abadi adalah salah satu hal yang dapat mengguncang seluruh dunia. Bahkan ruang dan waktu sendiri pun dilanda kekacauan pada saat ini. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Geng Yang Tian hanya ketakutan. Brengsek. Pada saat itu, tubuh Dewa Penguasa Api yang hancur tampak melayang di kehampaan. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi akan meledakkan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri itu begitu besar hingga menghancurkan setengah dari tubuh dewanya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Geng Yang Tian hanya dipenuhi kesedihan di hatinya. Meskipun hubungan antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun tidak begitu baik, namun mereka tetap merupakan sekte yang telah menemani mereka sebagai tetangga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mati. Geng Yang Tian meraung saat dia berlari ke arah Dewa Penguasa Api dengan satu serangan telapak tangan. Dampak besar yang datang padanya menyebabkan dia tersadar dari pingsannya saat dia meledak dengan seluruh kekuatannya juga ketika dia melihat serangan telapak tangan itu. Dia kemudian membalas Geng Yang Tian dengan api dewa yang melonjak deras. Saat lengannya terbungkus api, Geng Yang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya sambil mengirimkan kekuatan yang tak terbatas untuk mengalir langsung ke tubuh Dewa Penguasa Api. Bam! Dewa Penguasa Api ditindas sepenuhnya sebelum Geng Yang Tian memotong lengannya yang dilalap api itu. Meskipun masih ada api di area lukanya yang tidak bisa dia hilangkan untuk saat ini, Geng Yang Tian memfokuskan pikirannya dan menggunakan kekuatannya untuk menekannya sementara. Meskipun dia benar-benar merasa sedih atas pengorbanan orang suci putih, dia tidak memiliki kesempatan untuk ragu-ragu saat ini. Orang suci putih, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungi sekte Dewa Kunlunmu. Duel antara Lin Fan dan Frost Master God menjadi begitu intens hingga hampir menghasilkan api putih. Setiap tabrakan antara keduanya telah jauh melampaui segalanya di dunia ini. Lin Fan telah mencoba yang terbaik untuk membunuh Dewa Master Embun Beku sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat menemukan celah yang dia inginkan.
Menurutnya, Dewa Penguasa Embun Beku ini jelas setara dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Bahkan 95 batu bata legendaris miliknya tidak memiliki kesempatan untuk digunakan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa keadaan keseluruhan pertempuran saat ini sangatlah tragis. Kedua belah pihak menderita kerugian yang sangat besar, tak terhitung banyaknya Dewa Master yang terjatuh, dan banyak Master tua yang terluka atau mati. Tuan Tua Pusin dari Sekte Buddha baik dan jahat bahkan setengah dari hati Budanya dihancurkan oleh Dewa Guru. Jika bukan karena dukungan tepat waktu dari para tuan tua lainnya, dia mungkin sudah lama terjatuh. Dewa Master Embun Beku menatap Lin Fan dengan dingin, wajahnya juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak menyangka makhluk pribumi ini sekuat ini. Lebih jauh lagi, cara dia bertarung seolah-olah dia tidak peduli sama sekali terhadap hidupnya. Dia datang ke kepalanya berkali-kali tanpa mengganggu kondisi tubuhnya. Makhluk pribumi, kamu memang benar-benar kuat. Tapi, inilah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini sekarang juga. Pada saat itu, Dewa Penguasa Embun Beku meraung, menyebabkan aura embun beku yang dahsyat menyembur keluar saat seluruh ruang hampa mulai berubah bentuk dan membeku. Frost City, maju dan turun. Segera, kekuatan besar menyembur keluar dari kehampaan. Ketika Lin Fan mengalihkan pandangannya, dia tidak bisa menahan kewaspadaannya di dalam hatinya. Bab 1155, Leluhur Buddha tiba. Dari kedalaman kehampaan, Frost City mulai terbentuk. Tampaknya jaraknya jauh dan sangat dekat pada saat yang bersamaan, sepertinya bisa turun kapan saja sekarang. Kekuatan embun beku yang mengalir darinya bahkan membuat Lin Fan merasa khawatir. Karena tidak ingin berlarut-larut, Dewa Master Embun Beku segera mengerahkan jurus mematikannya. Sudah ada banyak Dewa Guru yang telah jatuh sekarang, jadi, ini adalah perang yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika ini terus berlanjut, mungkin kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Alasan mengapa para dewa utama begitu tertarik pada daratan tak berujung adalah karena penguasa kekacauan pernah meninggalkan sebuah ramalan, pertemuan bagi mereka untuk melakukan terobosan dari dewa utama terkandung di dalam daratan tak berujung. Beberapa Dewa Master tidak terlalu peduli untuk menembus kondisi kultivasi mereka sama sekali. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi makhluk terbaik di daratan bayangan bulan. Namun, perkembangan daratan bayangan bulan terlalu pesat. Dengan bertambahnya populasi, lahan dan sumber daya yang mereka miliki tidak lagi mampu menopang jumlah penduduk yang ada. Adapun para Dewa Master yang terburu-buru melakukan terobosan untuk menjadi Master of Chaos, mereka semua ingin tahu pertemuan seperti apa yang menanti mereka di daratan tak berujung. Saat Tuan Tua dan Dewa Tuan saling bertukar pukulan, mau tak mau mereka menggigil ketika merasakan kekuatan embun beku yang menyebar, mundur untuk segera membuat jalan. Di dalam kehampaan, yang tersisa hanyalah sepetak putih karena seluruh ruangan tertutup es. Di bawah panggilan Frost Master God, Frost City yang megah muncul di atas kepala semua orang. Bahkan penghalang yang dibuat oleh Dewa Penguasa Embun Beku sendiri langsung hancur di bawah tekanan kota embun beku ini. Menyadari bahwa Tuan Tua ingin pergi, Lin Fan melambaikan tangan mereka dengan tangannya. Tidak ada di antara kalian yang datang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun di antara kalian. Aura geng Yang Tian dan yang lainnya sudah mulai berkurang secara bertahap. Pertarungan dengan Dewa Master ini membuat semua Master tua mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-Dewa Master itu memang sangat menyusahkan untuk dihadapi. Setiap kali mereka ingin membunuh Dewa Tuan, pasti ada Tuan Tua yang terjatuh juga. Faktanya, karena beberapa Dewa Master mempunyai gerakan yang sangat licik, para Master tua sendiri telah mengalami kerugian yang cukup besar, ada cukup banyak dari mereka yang dipukuli dengan sangat parah hingga bahkan kesadaran mereka hancur seluruhnya. Sekali melihat ke atas dan orang dapat melihat bahwa hanya ada sekitar 20 Tuan Tua yang tersisa. Adapun sisi daratan bayangan bulan, hanya tersisa 13. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Perang yang baru saja menghancurkan fondasi kedua belah pihak telah membuat kekosongan tersebut benar-benar hancur sejak beberapa waktu yang lalu, dengan arus kekosongan yang mengalir kemana-mana. Jika siapapun yang berada di bawah negara Raja Abadi tiba di sini, kemungkinan besar mereka akan tenggelam dalam kekacauan arus hampa. Frost Master God, sekarang kita sudah sampai pada titik ini, tidak mungkin kita bisa berhenti begitu saja. Jika Anda memiliki kemampuan lebih, keluarkan saja. Lin Fan berkomentar dengan dingin. Wajahnya yang tadinya hanya dipenuhi ekspresi nakal kini muram dan serius. Dia tidak bisa lagi menemukan emosi untuk merasakan kebahagiaan lagi. Terlalu banyak orang yang tewas dalam perang ini. Makhluk pribumi, selama kamu mati, tidak akan ada lagi tandingan kami di seluruh daratan tak berujung. Dewa Penguasa Embun Beku merentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan kekuatan embun beku mengalir ke kota beku itu. Ada banyak patung es yang terdapat di dalam kota Frost yang luas dan megah itu. Namun, semuanya hancur saat ini karena segala sesuatu mengalir di dalamnya. Sepertinya ada energi yang tersalurkan di dalamnya. Pada saat ini, iblis kuno besar muncul di hadapan Lin Fan, memandang kota Frost di atasnya dengan tatapan pantang menyerah. Lin Fan tercengang, apa yang kamu coba lakukan? Setan besar kuno tidak menoleh. Sebaliknya, dia menjawab dengan muram, saya dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam benda itu sangatlah kuat. Jika itu akan menghancurkan dirinya sendiri, kemungkinan besar Anda tidak dapat memblokirnya. Lin Fan mengintip ke arah iblis kuno besar. Jika saya tidak dapat memblokirnya, apakah Anda dapat melakukannya?
Iblis kuno besar menjawab tanpa rasa takut sedikit pun, tidak, aku juga tidak akan melakukannya. Tapi, aku akan menggunakan hidupku untuk melawannya. Lin Fan berdiri di depan setan kuno besar. Mundur, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Setan kuno besar menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan nada rendah, saya tidak akan mundur. Anda menciptakan saya, meskipun saya belum pernah menikmati pertarungan sesungguhnya, hari ini, Anda telah mengizinkan saya untuk merasakan kejayaan yang pernah saya alami ketika saya menaklukkan dunia tanpa batas. Kata-kata yang keluar itu benar-benar merupakan terobosan. Ketika para tuan tua mendengarnya, mereka bisa merasakan seluruh tubuh mereka gemetar sesaat. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa roh senjata akan mampu melontarkan pernyataan seperti itu. Ini patut dihormati. Namun, mereka juga terkejut dengan apa yang terjadi pada detik berikutnya. Lin Fan meraih bagian belakang kepala iblis kuno besar dan melemparkannya jauh ke belakang. Berada di satu sisi, ini bukan tempat bagimu untuk membuang nyawamu. Dalam sepersekian detik, Lin Fan menginjak tanah dengan satu kaki saat kekuatan tak terbatas keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menatap Frost Master God dengan tatapan yang sangat dingin. Kamu ingin menekanku dengan Frost City ini? Kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih lagi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya? Kekuatan penuh. Ledakan. Auranya seperti seekor naga yang membubung ke surga dengan ganas. Menggerakkan tubuhnya dengan gesit, Lin Fan kemudian berlari keluar untuk menekan Dewa Master Embun Beku dengan sekuat tenaga. Dewa penguasa Embun Beku menyempitkan pandangannya ke arah Lin Fan saat wajah cantiknya yang tiada taraf itu menyeringai dengan ejekan dingin sambil mengangkat satu jari. Oh, makhluk pribumi yang bodoh. Apakah menurut Anda ini adalah penghancuran diri? Anda salah. Saya hanya mengumpulkan semua kekuatan Dewa Tuan Anda untuk menembus Anda. Bersinar. Pada saat itu juga, kota Embun Beku hancur total dan segala sesuatunya berkumpul menuju Dewa Penguasa Embun Beku. Ada satu titik frost light yang bersinar redup. Namun, Lin Fan tahu bahwa di dalam satu titik cahaya itu terdapat kekuatan yang sangat mengancam. Dan jangan berani-berani berpikir untuk bersembunyi di balik baumu itu. Saat Anda melakukannya, kekuatan ini pasti akan lebih dari cukup untuk memusnahkan semua makhluk pribumi lain di belakang Anda. Lin Fan membeku sesaat saat ekspresinya berubah sedikit sebelum dia tertawa dingin, huff. Kamu terlalu banyak berpikir sekarang. Anda berharap saya bersembunyi di dalam bau saya hanya dengan kekuatan sebesar ini dari Anda. Kamu pasti terlalu memikirkan dirimu sendiri. Matilah kalau begitu. Frost Master God meraung ketika kekuatan Frost yang luar biasa menerkam dengan sangat ganas. Lin Fan menghirup udara dalam-dalam saat tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Namun tepat pada saat itu, sebuah fenomena aneh muncul. Dari kehampaan yang tak ada habisnya, telapak kuda menghantam dan mendorong ke arah Dewa Penguasa Embun Beku. Saat itu, seluruh fokus Frost Master God ditempatkan pada Lin Fan. Ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan luar biasa muncul padanya, dia terkejut sesaat dan berbalik untuk menerimanya. Namun yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa sama sekali tidak ada cara untuk menghalangi telapak kuda itu sama sekali. Bam! Saat mendarat tepat di tubuhnya, dia segera dikirim terbang. Lin Fan sama-sama terperangah dengan pemandangan di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, suara Buddha yang tak terbatas menggelegar dari kehampaan, Dewa Tuan Embun Beku, apa nyalimu untuk mencoba dan membunuh seseorang yang ingin dibunuh secara pribadi oleh tuanmu di sini? Suara itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas. Lin Fan tidak menyangka bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas akan benar-benar muncul pada saat seperti itu. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa hal terakhir pasti akan terjadi pada akhirnya. Namun, Lin Fan berasumsi bahwa momen itu adalah saat kedua belah pihak menderita luka parah dalam pertarungan ini, dan bukan saat ini. Karena terkena serangan telapak tangan dari Sang Buddha masa depan tanpa batas ini, Dewa Penguasa Embun Beku mengeluarkan seteguk besar darah segar. Dengan satu suara retakan, bahkan inti dewa di dalam tubuhnya telah pecah. Lin Fan menangkap Dewa Master Embun Beku dalam pelukannya, merasa sangat tercengang di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan Dewa Master Embun Beku. Agar Sang Buddha masa depan tanpa batas dapat menghancurkan inti dewanya hanya dengan satu serangan, pada level apa kekuatan itu harus berada. Anda, Frost Master God melotot ke dalam kehampaan sambil terengah-engah. Pada saat ini, dia bahkan tidak keberatan didukung oleh Lin Fan. Seluruh kehampaan memancarkan cahaya Buddha saat sinar jahat berkelap-kelip di sekitarnya. Cahaya hitam keemasan ini menyinari seluruh dunia saat serangkaian suara Buddha jahat melayang keluar, menyelimuti seluruh dunia sepenuhnya. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui negara Raja Abadi. Mungkinkah dia mencapai Dao Dewa Surgawi? Amitabha, mengapa semut setingkatmu belum bersujud saat Sang Buddha masa depan tanpa batas turun dengan tubuh dewanya? Seorang Buddha yang agung muncul di antara dunia. Namun, wajahnya itu benar-benar mengejutkan, terdiri dari setengah wajah Buddha dan setengah wajah jahat. Pada saat yang sama, kursi teratai yang awalnya berwarna emas itu kini menjadi kursi teratai berwarna darah dan terdiri dari sekelompok tengkorak. Mengancam dan mengancam, itu memancarkan aura darah yang mengental. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.